Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh beribadah wanita kaum ibu Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru Jumat 14 Agustus tahun 2020. Kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh beribadah walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ibadah pada saat ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Ibu Mary Lasut Polakitan STH. Kepada Ibu disilahkan. Memulaikan ibadah kita di saat ini, jemaat diundang berdiri. Mari kita angkat pujian, haleluya, pujilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergambar, bergambar, mendengar suaranya. Dapatkanlah bala demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menyempatkan diri di tengah kesibukan kerja dan kepenatan hidup kami. Kami datang bersyukur sambil membawa penyesalan dan pengakuan.
ketika kasih-Mu tidak terekspresikan dengan utuh. Tuhan, Engkau yang mempunyai penglihatan melebihi panca indera kami. Maka lewat biji mata-Mu, itulah sumber bukti segala sesuatu terjadi. Ampuni dan kasihanilah kami yang belum terpanggil menumbuhkan pembangunan manusia yang seutuhnya. Kami kurang peka untuk mempedulikan orang lain di tengah keterpurukan mereka. Kami belum membuka hati untuk bisa melihat keadilan dan damai sejati. Kami belum membuka pintu hati mengosongkan nurani, mengundang damai yang murni masuk dan menghuni diri kami, sehingga kami pun belum sepenuhnya berdamai dengan Tuhan yang sering kami ingkari, dengan seorang yang selama ini kami musuhi, dengan lingkungan yang kami masa bodohi, dengan diri sendiri yang sering kami bohongi. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati dan kehidupan yang seutuhnya terhadap kebenaran firman-Mu, agar setiap hari yang kami terima dari-Mu merupakan perkara yang baik di mata Tuhan. Maka tuntunlah kami untuk lebih berkonsentrasi, mudah menangkap pesan Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang membukakan pikiran kami untuk membaca, menghayati, dan melakukan ayat-ayat Alkitab ini. Dan berdoalah kami supaya kuasa Tuhan mengikat pekerjaan iblis yang menjadikan kami bukan mengerti firman Allah,
Maka bersabdalah ya Tuhan, kami menyambutnya. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini dalam Nehemia di pasal 2 ayat 11 sampai di ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Nehemia di pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali beribadah dari rumah masing-masing dalam persekutuan wanita kaum ibu Aras Jemaat.
walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi hal ini tidak membatasi kita untuk membangun spiritualitas iman, apalagi membatasi kuasa, kasih, dan kehendaknya. Saudara-saudara, ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menaklukkan kota Yerusalem, sebagian penduduk kota dibawa sebagai tawanan ke Babel, termasuk Nehemia bin Hakalia. Sedangkan sebagian lagi dari penduduk dibiarkan tetap tinggal di Yerusalem. Kota Yerusalem sendiri dihancurkan oleh Nebukadnezar, termasuk bait suci sebagai tempat kediaman Allah di tengah umatnya. Kemudian terjadi Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Dengan demikian, orang-orang Yehuda yang tinggal di Babel secara otomatis menjadi tawanan kerajaan Persia. Karena itu tidaklah mengherankan kalau dikatakan dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 bahwa Nehemia berada di Puri Susan pada bulan Kisleu tahun ke-20. Sebab kota Susan adalah tempat peristirahatan raja-raja kerajaan Persia pada musim dingin. Nah, sebagai salah seorang yang diberi kepercayaan untuk melayani raja, Nehemia berada di Puri Susan. Ternyata, walaupun Nehemia telah memperoleh kedudukan yang cukup baik sebagai pelayan di istana raja, kalau sekarang itu dikategorikan sebagai kepala urusan rumah tangga kepresidenan, rasa kepeduliannya terhadap penderitaan yang dialami bangsanya tetap membara. Nehemia menaruh perhatian yang besar terhadap keadaan kota Yerusalem serta kehidupan saudara-saudara sebangsanya yang tetap tinggal di sana. Maka ketika Hanani datang dengan membawa berita yang sangat menyedihkan tentang kehidupan orang-orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem, Nehemia menjadi sedih dan menangis serta berkabung beberapa hari. Nehemia tidak hanya berdoa, tapi juga berpuasa dan memohon dari Tuhan Allah supaya Tuhan memberikan pertolongannya bagi saudara-saudara sebangsanya itu. Kesedihan Nehemia itulah yang membuat Raja Artasasta bertanya, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit?" Rupa-rupanya Nehemia mendapat simpati dari Raja Artasasta, sehingga raja dengan sukacita menawarkan kepada Nehemia bantuan apa yang bisa ia berikan. Kepada raja, Nehemia kemudian menyampaikan kerinduannya untuk kembali ke Yerusalem dan membangun serta mensejahterakan kehidupan saudara-saudaranya yang tinggal di kota itu. Saudara-saudara, Nehemia sangat yakin hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menggerakkan hati raja untuk menolong umatnya. Nehemia diberi kepercayaan oleh raja untuk melakukan tugas yang lebih besar. Ia kemudian dipercayakan menjadi Bupati Yehuda dengan tugas membangun puing-puing Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan akibat pembuangan. Nah, yang menarik adalah negosiasi yang dibangun Nehemia yang membuat raja meresponsnya merupakan sesuatu yang terjadi di luar kemampuannya. Dan itulah kuasa Tuhan memuluskan kerinduannya untuk membantu bangsanya yang menderita.
Bahkan raja tidak hanya sekedar memandatkan tugas ini, tapi benar-benar telah turut membantu, dan hal ini tercermin dengan pemberian surat-surat raja bagi bupati di daerah Sungai Efrat. Itulah sebagai bukti bahwa benar-benar ini karena penugasan dari raja. Dan semua benar telah berjalan dengan baik. Nehemia menjadi bupati Yehuda dengan visinya itu tadi membangun dan mengusahakan kesejahteraan bagi umat Allah. Walaupun saudara-saudara, untuk suatu tujuan luhur ini tidak bisa luput dari kecemburuan orang lain yang ternyata tidak menghendaki rencana ini terjadi. Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon merasa kesal dengan tugas yang dipercayakan kepada Nehemia. Mereka ingin menggagalkan rencananya, menghina dan mempermalukannya, tapi Nehemia tidak menyerah. Dengan demikian, setelah 3 hari berada di Yerusalem, dengan diam-diam Nehemia melakukan kunjungan lapangan, dan ia dapati bahwa bangunan tembok kota sudah rusak parah. Nah, dengan menempatkan diri dalam penderitaan bersama umat Tuhan, dia berusaha memotivasi umat dan menggugah hati mereka dengan menceritakan pengalamannya bersama Tuhan Allah. Itulah juga sebagai strategi bagaimana membangun di atas reruntuhan. Nah, karena itu ia melakukan peninjauan yang dimulai dari pintu gerbang utama Lebak. Saudara-saudara, ucapan yang disampaikan Nehemia, dia katakan, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Ia mengajak, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicelah. Ini membuktikan bahwa ia mau menjadikan umat Yehuda sebagai bagian dari pemulihan kota Yerusalem. Sebab pembangunan tembok Yerusalem itu sebenarnya bukan hanya membangun batas kota, melainkan membangun kembali simbol kewibawaan dan kehormatan sebagai umat Allah. Saudara-saudara, raja memberi kuasa kepadanya, maka serentak bangsa itu menjawab, kami siap untuk membangun, dan pembangunan tembok kota Yerusalem dilaksanakan umat dengan sekuat tenaga. Tetapi juga itu tadi Sanbalat, Tobia dan Geshem datang menghina, mengolok-olok mereka dan mengatai mereka, mengatakan, apa kamu mau memberontak terhadap raja? Maka hal inilah yang kemudian dapat menjadi hasutan yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam pekerjaan tembok Yerusalem itu. Tapi inilah tantangan. Namun pergumulan ini tidak menghalangi pekerjaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Nehemia hanya menjawab kecaman ini, katanya, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bangunan atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara-saudara, dengan semangat dan keyakinan akan keberhasilan dari Tuhan, mereka membagi tugas untuk bekerja membangun bait Allah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat dan keyakinan mereka dalam bekerja. Mereka pun tidak gentar terhadap kata-kata hinaan, cercaan, bahkan usaha untuk meruntuhkan hasil kerja mereka. Mereka hanya berdoa, memohon Tuhan memperhatikan dan membalas kejahatan yang dilakukan musuh-musuh mereka. Dan setelah itu mereka kembali kerja dengan sepenuh hati,
sehingga pekerjaan mereka boleh selesai selama 52 hari. Saudara-saudara, cerita tentang Nehemia ini mengingatkan kita, ibu-ibu Tuhan, ketika kita diberikan jabatan, kedudukan, maka itulah anugerah Tuhan. Yang juga mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, melainkan memiliki sifat kerendahan hati. Dan mari kita senantiasa menaruh rasa kepedulian yang besar terhadap sesama kita. Mereka yang masih hidup dalam penderitaan. Kepedulian Nehemia itu tidak hanya sekedar peduli, tetapi kepedulian yang ditindaklanjuti dengan kesediaan untuk berkorban. Sekalipun itu tadi penuh tantangan, resiko besar, tetapi tidak membuat dia gampang menyerah. Saudara-saudara, tidak lama lagi kita akan menyambut dan merayakan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-75. Kita ingat kalimat terakhir lagu kebangsaan. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Ya kan? Nah, kalimat tersebut mengandung harapan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat berkelanjutan, dan itu ditandai dengan kehidupan yang terus membangun dan terus membangun. Termasuk membangun spiritualitas bangsa. Nah, karena itu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negara dan bangsa kita ini patut disyukuri dan didayagunakan lewat mengisinya dengan pembangunan dan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara. Seperti visi dari Nehemia tadi, membangun Yerusalem dan mensejahterakan saudara-saudara sebangsanya. Maka selaku ibu-ibu Tuhan, apakah yang telah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan secara jasmani maupun rohani? Ada yang mengisinya dengan mencari kesibukan, ya, batanam bunga, ya kan? Tapi juga banyak kegiatan positif lainnya. Nah, kalau kita melihat sekitar kita masih banyak yang tertindas oleh karena kemiskinan dan kesehatan yang buruk misalnya, banyak yang masih terikat dosa dan kejahatan, terjebak pada narkoba, bahkan masih banyak pula yang hidupnya tidak menentu. Banyak yang mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi. Apalagi keadaan situasi pandemi yang mewabah sekarang ini. Tentu kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan memberi anugerah kehidupan bagi saudara dan saya, mengajak kita juga untuk menghidupkan orang lain. Nah, karena itu kita semua terajak untuk mengambil bagian merespons visi Tuhan yang dimulai di dalam membangun persekutuan keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita juga bisa berkata, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita, kita memberi ucapan syukur. Abadi,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah yang Kau beri. Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami pun percaya setiap hari adalah karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, menjadi orang yang bijaksana dan tahu memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Seperti kesempatan di saat ini, kami boleh beribadah, mendapat pencerahan, didikan Tuhan yang semakin memantapkan iman kami. Maka biarlah kami terus disanggupkan untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam realita hidup sebagai pribadi, wanita kaum ibu, keluarga, dan persekutuan. Dalam tanggung jawab dan peran kami sebagai istri bagi suami, sebagai orang tua bagi anak-anak, cucu-cucu, pun di tengah tugas kerja, pelayanan, dan pengabdian kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Memohon Tuhan berkatilah segala bentuk ungkapan syukur atas berkat dan peristiwa yang boleh kami alami. Biarlah ini berguna untuk kelangsungan pelayanan. Kami pun berdoa dalam pengelolaan keuangan. Kiranya diatur dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk wanita kaum ibu lainnya yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berilah mereka kesembuhan. Diberkati mereka dalam masa pengobatan sampai pemulihan. Mereka yang dalam pergumulan, rupa-rupa persoalan, masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, biaya studi anak-anak, kehilangan sumber penghasilan, yang sedih, kecewa, keterhilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami mempercayakan kepadamu. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Demikian juga mereka yang miskin dan papa, para orang tua lanjut usia. Diberkatilah kami dalam kelebihan dan kekurangan mereka, dalam rupa-rupa karunia yang Tuhan beri. Berilah kami hikmat menjalani hidup ini, menyikapi segala sesuatu, apalagi di situasi pandemi yang mewabah. Ya Tuhan, keadaan apapun yang harus kami lewati, entah itu mengkhawatirkan atau menimbulkan bayangan ketakutan, kami memohon Tuhan mampukan kami melewati masa-masa sulit ini, supaya terus kami tetap waspada. Demikian untuk mereka juga yang terkena paparan virus, mereka yang sedang isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, tetapi juga para tenaga-tenaga kesehatan, orang-orang yang beresiko, mereka yang secara sukarela memberi diri, diberikanlah kesehatan dan kekuatan ilahi yang membuat kami semua tetap bertahan di era tatanan baru ini. Kami harus terus produktif sambil memohon Tuhan, berikanlah pemenuhan atas semua kebutuhan, termasuk upaya-upaya menciptakan vaksin dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami memohon Tuhan, Engkau juga akan memberkati gerejamu melalui program wanita kaum ibu di tingkat sinode, wilayah, dan jemaat. Terlebih yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru ini. Tuhanlah yang akan mengendalikan kami melalui program kegiatan-kegiatan ibadah
yang hendak diwujudkan ibu-ibu di rumah mereka masing-masing. Kiranya semua itu boleh terwujud dalam rangka pelayanan. Ada kerjasama di antara komisi UPK Wanita Kaum Ibu untuk terus melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang memberi makna kehidupan ini, untuk terus membangun spiritualitas di dalam keluarga, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, memberkatilah para pemimpin rohani, pemimpin kota bangsa dan negara kami, terlebih yang ada di kelurahan, lingkungan. Layakkanlah mereka untuk menjadi teladan dalam tugas-tugas yang diemban bersama semua stakeholder yang ada, perangkat pelayanan dan pemerintahan. Tuhan, Engkau lihatlah keberadaan kami. Tuhan mengendalikan tugas-tugas pelayanan dan tugas-tugas pemerintahan. Tuhan memberkati kami juga dalam menyambut dan merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-75. Bersama pihak gereja, jemaat juga memiliki spiritualitas yang tinggi untuk membangun bangsa dalam peran bersama untuk menjadi garam dan terang dunia. Maka Tuhan berkatilah setiap ibu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Inilah kami yang membawa semua cita-cita, harapan dan kerinduan, sambil memohon Tuhan lindungi dan pelihara kami dalam naungan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan tercurah bagi setiap ibu-ibu jemaat Zaitun Karombasan Ranutana Weru, tetapi juga untuk Penatua Norma Pesik Regar selaku Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat bersama Komisi Wanita Kaum Ibu UPK Wanita Kaum Ibu di kolom 1 sampai 22. Di setiap gerak pelayanan wanita kaum ibu ada banyak orang yang memberi diri dan turut mengambil bagian dalam pelayanan. Semuanya kami doakan supaya mereka juga terberkati. Tuhan, kami membawa doa ini sambil bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan mari kita menutup ibadah ini. Sesungguhnya Yesus
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru sudah selesai dengan campur tangan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga hamba Tuhan pada saat ini Pendeta Ibu Mary Lasut Polakitan STH yang menjadi Kadim pada saat ini. Tuhan Yesus selalu menolong, Tuhan Yesus selalu memberkati pribadi lepas pribadi Ibu Pendeta dan juga keluarga dan kita semua yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.